pagi teman-teman Kicomania, ketemu lagi dengan channel Agen Burung Tulungagung. Pada pagi hari ini teman-teman menjawab beberapa pertanyaan atau keresahan tentang murai batu. Jadi yang pertama itu ada orang penghobi mau ternak murai batu. Om Sis, harganya murai batu bagaimana nanti? Bisakah seperti labet kayak gitu? Harganya turun terus kayak gitu. Terus ada lagi, Om Sis, jual murai batu sekarang katanya sulit ya. Bagaimana supaya jualnya enak? Kurang lebihnya seperti itu. Oke teman-teman, pagi hari ini saya bahas tentang harga murai batu atau perjalanan harga murai batu. Jadi dalam video kali ini supaya kita sebagai penghobi tidak pantik tentang harga atau naik turunnya harga burung. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut, saya ngiklan sebentar. Mungkin teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi ada linknya. Di sana teman-teman bisa gabung, saling sharing-sharing ya. Jadi bukan cuma saya aja yang masuk di dalam sana, banyak sekali Kicomania atau ahli-ahli burung. Teman-teman bisa sharing-sharing di sana. Ini yang selanjutnya saya ngiklanin jeruk nagami yang kecil udah mulai buah. Jadi teman-teman yang pengen bisa hubungi nomor admin di deskripsi. Jadi ini manis sama kulitnya ya, manis sama kulitnya. Terus lagi saya coba budidaya anggur, ini asli buah, masih pentil. Nah ini masih pendek, sudah mulai buah bonus namanya. Nah ini bibit-bibitnya jeruk, hampir setiap hari saya kirim-kirim. Ini bibitnya anggur tadi, nah, hampir setiap hari juga saya kirim-kirim. Mungkin teman-teman ada yang pengen, cek di deskripsi ada nomornya admin. Oke teman-teman, sorry saya ngindoor sebentar, dagangan sendiri ya, siapa tahu teman-teman minat. Oke langsung saja teman-teman. Jadi tentang pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana harga murai batu kedepannya kayak gitu. Jadi ini saya jawab berdasarkan angan-angan saya juga dan perjalanan waktu atau pengalaman saya kayak gitu. Mungkin akan di sini ada sedikit cerita ya teman-teman. Pernah saya buat konten satu kali kalau nggak salah itu saya cerita. Jadi pada awalnya sejak kecil karena saya tinggal di desa ya teman-teman ya, dikelilingi sawah-sawah kayak gitu. Nah akhirnya saya suka merawat burung, suka bolang, mancing dan lain sebagainya. Cuman ini yang mau saya bahas yaitu tentang murai batu. Jadi sejak saya suka murai batu ya, sejak sekitar lulus SEMEA 2006, teman-teman pernah saya ceritakan waktu itu saya beli 150.000. Cuman 2006 itu karena lulus SMA ya, 150.000 itu menurut saya banyak ya teman-teman kayak gitu. Waktu itu saya beli satu ekor dengan saya rawat karena saya suka ya. Kok kalau sebelumnya itu ngerawat ciblek, kutilang, trocok itu banyak, itu saya pertama kali merawat murai batu. Nah akhirnya setelah saya rawat, saya belajar ajari pur. Waktu itu belum ada internet, belum meluas ya, sudah ada tapi belum meluas. Ini saya coba belajar pur kayak gitu. Alhamdulillah berhasil waktu itu yang pertama. Setelah saya berhasil sekitar 1 bulan itu, waktu itu brondol 150.000 itu brondol. Setelah 1 bulan itu udah tumbuh separuh. Waktu itu jenisnya menurut orang yang saya beli itu Lampung, tapi perkiraan saya sekarang ini dalam angan-angan perkiraan saya itu murai batu ya Palangka atau Borneo lah, kurang lebih seperti itu. Nah waktu itu harga Medan di ternakan saya tanya pada teman itu sekitar 700.000 kalau tidak salah, sekitar segitu. Nah itu mudah hutan ya. Nah setelah saya rawat sekitar 1 bulan ya, 1 bulan itu udah ngeplong-ngeplong, saya sisonin, saya bilang gitu ya, sisonin kurang lebih kayak gitu. Sorry gak bisa siso, tapi intinya saya sisonin. Ketika setelah subuh itu langsung ngeplong-ngeplong. Nah beberapa lama kemudian saya ngopi, itu ketemu orang Irian kalau tidak salah pulang, jadi tetangga desa pulang. Setelah itu teman-teman dia tanya, dapat informasi dari orang ini loh, Masis murai batu kayak gitu. Nah dia pengen lihat ke rumah itu. Waktu itu
datang ke sana, dia mantau, ketika disisoni bunyi, akhirnya dia kalau tidak salah waktu itu laku 500 atau berapa, dia menawar tak tuku 500 oleh seperti itu. Nah akhirnya saya berikan teman-teman, dalam angan-angan 150 untungnya banyak sekali kayak gitu. Akhirnya tak berikan. Nah setelah itu teman-teman, uang 500 itu saya belikan kalau tidak salah 3 lagi burung murai batu. Tetapi dari situ yang hidup 1 kalau tidak salah, yang 2 kalau tidak salah mati. Ini nanti perjalanan jatuh bangunnya merawat murai batu, yaitu kematian pertama sekitar 2007, mungkin sekitar gitu ya, 2006-2007 ketika lulus SEMEA. Tapi di sini setelah saya mulai murai batu, masuk di murai batu itu, teman-teman ya, saya merasa itu daripada merawat burung trocok kutilang yang saya cari di sawah kayak gitu atau di kebun-kebun, itu lebih menarik. Yang pertama, kenapa? Kicauannya. Jadi satu desa itu nggak ada yang punya murai batu kayak gitu, karena desa saya kecil kayak gitu. Terus setelah itu saya coba merawat, berjalannya waktu ya sambil kerja, sambil merawat. Kalau ada untungnya saya jual, kalau ada untungnya saya jual kayak gitu. Nah, sampailah sekarang ini teman-teman. Nah, perjalanan waktu mulai sekitar 2006-2007 sampai sekarang ini saya mulai rame itu kalau tidak salah dulu pernah saya tinggal ke Kalimantan juga ya, di Batubara waktu itu, di pelayaran. Itu sekitar tahun berapa ya? 2010 teman-teman. Nah, saya cerita lagi 2010 ke sini. Sekitar 2010 saya datangin murai batu Kalimantan. Waktu itu saya di Batubara, legend di Kalimantan ya teman-teman ya. Pelayaran lah seperti itu. Setelah sana bayarannya lumayan sih gede, cuman lingkungannya nggak cocok. Ada wanita ngepil dan lain sebagainya. Itu saya keluar. Nah, setelah keluar dari sana, kenal orang Blitar yang ada di Kalimantan teman-teman. Jadi waktu itu saya pulang duluan, saya transfer modal kalau tidak salah 5 juta. Saya ini cerita ya teman-teman ya, mungkin agak kepanjangan, nanti di situ teman-teman bisa ngambil kesimpulannya. Waktu itu ini benar-benar cerita saya, benar-benar saya alami. Saya nggak punya, pulang itu cuma modal itu 900 atau 1 juta itu. Saya datang ke rumah teman saya bawa motor Mio itu teman-teman, bawa motor Mio ke sana. Terus ternyata mau ngutang, Mio saya suruh bawa pulang, saya malah diutang, kurang lebihnya seperti itu. Nah, berjalan sampai sekarang ini saya ringkas ya teman-teman ya. Sampai sekarang, kenapa saya bisa bilang ini murai batu Kalimantan, ini bukan. Karena untuk murai batu Kalimantan, saya udah pegang-pegang itu, udah mengalami pahit getirnya, untung rugi itu banyak sekali. Jadi kalau dihitung ratusan, mungkin bisa lebih ya, bisa ribuan ya gitu. Makanya saya hafal ini Kalimantan, ini bukan ini, yaitu tadi teman-teman. Karena saya juga pernah megang sebelum keluar Malaysia ya, atau murai batu impor atau belum dapat jalur Sumatera. Nah setelah dapat jalur semua saya alami ini rame. Bahkan penjualan itu untuk murai batu Malaysia non gembung sama Nias itu 1 bulan kurang 4 hari itu saya kuat ngeluarin 530 ekor. Itu memang benar, ada catatannya, ada rangkumannya. Untuk teman-teman bingung sangkarnya ditaruh di mana Mas ini? Di dalam sana ini, di dalam rumah sana itu sangkar saya masih ratusan di dalam sana. Nanti kita review teman-teman. Sebentar ya, saya kasih tahu ya. Mungkin di sini agak sedikit curhat ya teman-teman. Cuman ini perjalanan murai batu memang seperti ini ya. Ini mulai dari sini. Sangkar di dalam sana ini sangkar semua teman-teman. Oke, nggak kelihatan karena gelap ya, lampunya mati. Nah, langsung saja dari 2000 berapa tadi? 2006 murai batu Borneo bondolan harga segitu. Sekarang harganya sekitar 400-500 ya untuk harga bondolan. Atau murai batu bahan segitu. Jadi kalau harganya turun sih menurut saya ya naik terus ya teman-teman ya. Sementara ini seperti itu. Terus ada lagi dulu waktu itu musim aki batu ya teman-teman ya, musim batu, karena teman-teman Kicomania juga buat sampingan. Jadi sebagian teman yang penghobi burung juga berlari ke batu waktu itu. Jadi pernah sepi sekitar 2-3 bulan ya, dulu itu pernah. Setelah penjualan rame itu sepi lagi.
terus batu udah terpenuhi, udah nggak musimnya, balik lagi ke burung, terutama burung murai batu, rame sama burung labet kayak gitu. Setelah rame, terus musim lagi dulu ayam kalau tidak salah, jadi ayam aduan itu. Nah teman-teman banyak yang kesana juga karena hobi ayam juga kayak gitu, lari ke sana. Nah setelah itu ayam sepi lagi, balik lagi ke burung kayak gitu. Nah sekarang ini teman-teman ya, setelah melewati gelombang ya, menurut saya kayak gitu, turun naik kayak gitu. Sekarang ini teman-teman tahu, ini sekitar 1 tahun yang lalu, setahun lebih ya, mengalami musim yang namanya pandemi ya, banyak virus kayak gitu. Akhirnya teman-teman tahu banyak perusahaan yang tutup, banyak pekerjaan yang terbengkalai atau mandek kayak gitu teman-teman. Nah efeknya seperti ini. Jadi memang untuk saya sendiri penjualan burung kalau dulu itu setiap hari kirim minimal 5, sekarang cuma 1, 2 kayak gitu. Tetapi saya pikir itu menyeluruh, karena apa? Kemarin itu saya kumpul sama teman saya yang coba usaha kambing, dia beli 4 juta sebelum corona, malah setelah corona ini ditawar di bawah 3 juta kayak gitu. Pemain motor, kita sharing-sharing sesama pebisnis ya, maksudnya pengusaha kecil-kecilan kayak gitu. Ternyata semuanya berdampak kayak gitu. Nah kalau semuanya berdampak berarti kembali lagi, kalau saya sendiri yang pertama berdasarkan hobi kayak gitu. Karena hobi ya itu tadi, walaupun laku nggak laku ya udah saya rawat. Seperti saya ngerawat ayam ekor panjang kayak gitu ya, masih kecil anakannya ya, kadang-kadang laku, kadang-kadang enggak ya, enggak apa-apa, namanya hobi. Nanti semakin panjang asalkan kita rawat bagus, semakin mahal harganya. Di burung pun seperti itu teman-teman. Murai batu sekarang ini ya itu tadi, harganya tetap kalau trotolan di sini sekitar 1.500 ya, cuman jualnya tidak diposting, tawar-menawar kayak gitu. Tetapi kemarin saya nawar itu 1.700.000 tidak dikasihkan, masih trotol. Nah artinya apa? Dia bolehnya 2 juta sampai sana. Artinya apa di sini? Jadi murai batu juga tergantung kualitasnya kayak gitu. Nanti teman-teman saya tunjukin harganya ya, 1.700.000 nggak dikasih, tetapi mintanya 2 juta. Tapi nggak saya ambil karena apa? Masih nego-nego ya. Yang selanjutnya itu belum saya ambil ya, itu tadi teman-teman, belum ada kecocokan sama penjualnya, itu intinya komunikasinya masih kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Ya nanti mungkin kalau ada cocoknya mungkin saya ambil. Terus kembali lagi kalau ditanya harga murai batu kedepannya bagaimana ya kayak gitu. Ya kalau saya sendiri kembali lagi pada penawaran atau permintaan hukum jual beli ya. Jadi permintaannya itu lebih banyak apa lebih sedikit daripada produksinya, kurang lebih seperti itu. Tetapi kembali lagi karena ternaknya juga sulit, murai batu seperti itu, saya rasa walaupun ini sepi, posisi sekarang ini kan banyak yang mengeluh, intinya seperti itu teman-teman. Walaupun sepi, kalau saya hobi ya kayaknya nggak masalah ya teman-teman. Karena saya ingat lagi, jadi seperti gelombang, memang burung itu naik turun kayak gitu. Seperti saya bilang nggak masalah, karena juga murai batu termasuk kicauan yang paling bagus menurut saya kayak gitu. Karena apa? Semua burung pernah saya rawat kayak gitu. Ya kalau dibandingkan burung kicauan lain, termasuk murai batu paling layak diternak atau dipelihara. Jadi kalau ditanya harganya nanti ya tergantung, kalau misalkan nanti pandemi ini sudah selesai, kembali lagi perekonomian baik, saya rasa perkiraan saya juga naik juga seperti gelombang tadi. Ketika menghadapi musim akik turun, musim akik selesai naik, musim ayam turun, terus ini lagi kalau musim pandemi ini lagi ada yang terpecah di ikan, di bunga dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi teman-teman dari cerita ini mungkin agak sedikit berbelit-belit ya, nanti teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar bagaimana pengalaman masing-masing teman kicomania. Jadi kalau saya sendiri tetap sementara ini murai batu yang terbaik. Buktinya 95% di sini yang saya rawat itu murai batu kayak gitu teman-teman. Jadi kalau mau buat bisnis, mau buat ternak kayaknya masih layak kayak gitu teman-teman. Dengan catatan burung tersebut kita rawat dengan sepenuh hati, pasti ada hasilnya. Terus kalau ditanya apakah nanti harganya bisa turun seperti labet, kayaknya sulit sekali. Teman-teman tahu ya, tahu sendiri, ternak itu gampang-gampang sulit.
misalkan 2 kali produksi, kadang-kadang macet dan lain sebagainya, dan anakannya pun nggak bisa banyak-banyak kayak gitu. Terus ya karena di ternak sulit itu harganya perkiraan saya ya stabil terus nanti teman-teman. Kita lihat aja ke depannya, semoga saya sendiri berdoa semoga pandemi ini segera selesai dan perekonomian semuanya melonjak atau bagus, nanti pasti semuanya juga akan mengikuti naik ya, kayak gitu. Oke teman-teman, ini tadi jawaban dari saya, jadi itu berdasarkan pengalaman saya. Mungkin teman-teman ada punya tanggapan lain, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu video saya, salam satu hobi.